Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari dengan NIM 2110911110024. Saya berasal dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan. Baiklah, yang pertama terlebih dahulu adalah secara general. Jadi, untuk secara general, buat penyebutan di anatomi tubuh itu ada yang berdasarkan bahasa Latin dan juga ada yang berdasarkan bahasa Inggris. Nah, ini untuk secara general anatomi tubuh, saya mengambil referensinya dari Sobota, Atlas Anatomi Sobota. Nah, yang pertama dapat kita lihat di sini ada perempuan dan juga ada laki-laki. Untuk pada perempuan dan laki-laki itu ada terbagi di bagian ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Untuk ekstremitas superior itu terdiri dari lengan bagian atas atau bisa kita sebut adalah brachii atau brachium, terus ada lengan bawah yaitu antebrachii atau antebrachium, dan juga ada bagian telapak tangan yaitu manus. Selanjutnya, bagian ekstremitas inferior atau bagian bawah, yaitu terdiri dari femur atau tungkai bagian atas, lalu ada terdiri dari crus, yaitu tungkai bagian bawah, dan juga ada pes, yaitu pada daerah kaki. Selanjutnya, untuk secara general pada bagian trunks atau pada bagian batang tubuh dan juga sampai di bagian kaput. Yang pertama itu ada kaput sendiri yaitu pada bagian kepala, terus ada kolum yaitu bagian leher, terus juga ada toraks, lalu ada abdomen dan juga ada daerah pelvis. Untuk daerah toraks, abdomen dan pelvis itu disebut daerah trunkus atau trunks, yaitu daerah batang tubuh. Selanjutnya kita melihat bagian dari anatomi pada bagian belakang laki-laki dan juga perempuan. Seperti di bagian depan juga, di bagian anteriornya. Untuk di bagian posteriornya juga sama. Untuk pada lengan atas itu ada brachium, terus ada antebrachium, terus ada manus. Terus ada femur, ada crus, dan juga ada pes. Baik, untuk yang lanjutannya kita memasuki surface anatomy atau anatomi permukaan di bagian internal organs, yang dimana adalah dari permukaan yang secara proyeksi atau projection, surface projection. Nah, yang pertama itu kita dapat lihat di daerah kolum atau di daerah leher itu terdapat glandula tiroidia, di mana untuk glandula tiroidia sendiri yang kita ketahui untuk mengukur kadar daripada T4 dan T3 itu berhubungan dengan si glandula tiroidia. Terus di bawah daripada glandula di belakang atau daerah si glandula tiroidenya tersebut itu terdapat trakea. Selanjutnya memasuki pada bagian dalamnya itu ada esofagus yang dimana lanjutannya itu ada daerah pulmo. Nah, untuk esofagus sendiri itu adalah pembatas untuk memisahkan antara makanan maupun juga udara. Terus selain pulmo, untuk pulmo sendiri atau paru-paru itu terdapat ada bagian kiri, bagian kanan, ada dextra, ada sinistra. Terus untuk lobus-lobusnya ada lobus sinistra, lobus dextra. Terus ada bagian cor. Bagian cor, terus bagian cor ini bisa kita bilangnya itu adalah bagian jantung. Cor itu diambil dari uh, ya dari kardiak. Lalu setelah itu ada bagian cor. Setelah bagian cor, di sini kita akan melihat ada bagian diafragma. Untuk bagian diafragma, setelahnya terdapat ada bagian hepar. Nah, setelah itu kita bisa melihat ada bagian gaster di daerah sini dan ada spleen. Untuk spleen sendiri untuk bagian dari belakang dapat kita lihat di sebelah sini dan tampakan bagian depannya dapat kita lihat di sebelah sini. Setelah itu untuk internal organ secara anatomi permukaan yang secara proyeksi itu juga ada pankreas, ada duodenum, ada jejunum, ada renal, ada ren, ada kolon, ada ileum, ada appendix piriformis dan juga ada rektum. Nah, ini tampakan dari sampingnya. Untuk bagian pulmonya dapat dilihat di sini. Terus ada bagian cor atau jantung, terus ada diafragmanya, lalu ada hepar,
Untuk hepar sendiri ada 2 lobus juga, ada lobus sinistra maupun lobus yang dekstranya. Terus ada gaster, terus ada vesika biliaris. Nah, selain itu juga di sini ada spleen. Untuk spleen yang ini, selanjutnya ada bagian kolon, terus ada ren, terus ada intestinum tinui dan juga ada appendix veriformis. Selanjutnya yang terakhir, seperti sebelumnya juga ada rektum. Nah, selanjutnya kita memasuki pada bagian perbagiannya, yaitu bagian terang atau batang tubuh dan bagian dorsal atau daerah posterior tubuh orang. Nah, batang tubuh berarti dia terdiri dari batasan daerah leher, bawah leher, sampai ke daerah pinggul. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bagian daerah leher ini tersambung dengan pada bahu itu terdapat musculus trapezius. Lalu untuk bagian garis tengahnya ini terdapat vertebra prominens. Nah, di sini ada kayak tonjolan. Kalau kita membungkuk nanti akan terlihat tonjolannya. Terus di sini ada acromion dan juga ada spina scapula. Di sebelah kanan dan kiri tersebut juga terdapat musculus deltoideus. Nah, untuk musculus trapezius itu bentuknya eee, seperti apa ya, seperti jajar genjang atau segitiga gitu. Jadi mulai dari sini sampai ke sini terus melancip ke ujung sini dan bersambung lagi sampai ke atas sini. Selain itu di sini ada scapula dan scapulanya ada bagian angulus yang inferior. Di sini ada musculus teres major, terus ada latissimus dorsi, ada erector spinae, terus ada crista iliaca, dan ada spina iliaca posterior superior, dan di daerah titik yang ini adalah vertebra lumbalis processus spinosus. Dan pada daerah atas bagian dekat pinggul itu ada musculus gluteus maximus. Nah, ini adalah tampakan pada eee, bagian terang bagian depannya. Di sini ada thoracic dan abdominal wall atau bagian toraks dan dinding dari abdomen. Nah, ini tampakan yang laki-laki dulu. Untuk musculus deltoideus tadi, seperti yang pada bagian back atau bagian dorsal atau posteriornya, terletaknya itu ada di daerah bahu sini. Terus buat musculus pectoralis major itu letaknya ada di daerah torak. Lalu ada serratus anterior, terus ada linea alba, terus ada musculus rectus abdominis yang terletak di daerah abdomen, di mana di sini nanti di daerah abdomen ini terbagi ada yang pembagiannya secara 4 regio dan juga di pembagiannya secara 9 regio. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian upper limb atau ekstremitas atas. Jadi buat di bagian ekstremitas ekstremitas atas tersebut, kita dapat lihat lagi buat si musculus deltoideusnya daerah sini. Nah, lalu untuk di daerah bagian brachii atau lengan atas itu terdapat musculus bicep brachii, yang dimana musculus bicep brachii ini di bagian bawahnya ada yang tricep. Jadi bagian di sininya ada bicep, ada tricep. Jadi kalau tangannya ini, eee, kalau bagian bicep berkontraksi, maka tricepnya akan relaksasi. Kalau tricep kontraksi, bicep akan relaksasi. Di sini ada regio axillaris, terlebih tepatnya adalah fossa axillaris. Terus dari lengan bagian atas kita turun ke daerah, eee, biasanya kita menyebutnya itu adalah daerah siku. Kalau lebih tepatnya itu, adalah daerah Epicondylus medialis. Nah, untuk bagian siku sendiri itu ada olecranon dan ada tonjolannya juga, itu si Epicondylus medialis. Terus kita turun ke lengan bagian bawah, itu terdapat musculus brachioradialis, yang dimana ini menempati daerah tulang radial atau tulang radial. Dan di bagian bawahnya di sini ada terdapat eee, daerah regio antebrachii anterior, yaitu antebrachium. Terus buat bagian dorsalnya atau bagian dorsal dari ekstremitas atasnya, itu ada terlihat regio antebrachii yang bagian posterior.
Kalau yang di sini adalah bagian anteriornya. Selanjutnya untuk bagian manus, ada palma, terus ada tenar, ada pollex, ada index, ada digitus medius, ada digitus annularis, ada juga digitus minimus. Jadi, ini berdasarkan dari jari. Kalau bagian jari jempolnya itu pollex atau ibu jari, terus jari telunjuknya index, jari tengahnya itu adalah digitus medius. Digitus medius, lalu untuk jari manis adalah digitus annularis, dan jari kelingking adalah digitus minimus. Ya, bagian posteriornya juga sama, tapi untuk bagian posterior di sini kita dapat lihat pada pergelangan tangan, itu ada tonjolan, di mana tonjolan tersebut adalah si processus styloideus yang bagian radius dan juga bagian ulnar. Ini untuk muskulusnya, di sini dapat kita lihat di bagian bahu kanan maupun kiri ada deltoideus, bukan kanan kiri ya, tapi lebih tepatnya bagian anterior posterior. Lalu untuk musculus pectoralis major, bagian pars clavicularis. Jadi buat pectoralis major tadi itu kan letaknya di toraks atau bagian dinding dada. Jadi itu mulai dari si pars clavicularisnya. Terus di sini ada terlihat vena cephalica yang memperdarahi daerah regio ini. Selanjutnya bagian ekstremitas posterior atau ekstremitas posterior. Ya, ekstremitas inferior atau lower limb. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah ekstremitas superior atau upper limb atau bagian atas dari lengan, di bagian lengan. Kalau yang lower limb atau ekstremitas bawah ini adalah bagian tungkai. Nah, di mana untuk bagian anteriornya, di sini kita dapat lihat spina iliaca anterior superior. Nah, ada garis di sini. Nah, terus untuk daerah dekat dari spina iliacanya itu terdapat otot yang mana adalah fascia latae. Terus buat di ujungnya atau daerah inguinalis, untuk inguinalis sendiri itu ada yang bagian inguinalis di femur juga, di mana di sini ada regio femoris anterior dan regio inguinalis ligamen inguinal. Nah, jadi buat inguinal ini nantinya itu berhubungan sama Eee, yang di mana itu berhubungan sama penyakit si testis, di mana ada testis yang tidak dapat turun atau berpindah tempat. Terus di sini terdapat trochanter mayor, daerah femur, terus di regio femoris anterior, yang ini terdapat adanya musculus sartorius. Lalu ada musculus quadriceps femoris, lalu ada di patelanya atau yang biasa kita sering itu sebutnya adalah lutut, itu adalah regio genus anterior. Lalu ada tuberositas tibiae, terus ada margo anterior atau si tibiae-nya, terus ada si malleolus lateralis, daerah fibula, dan malleolus medialis, daerah tibia, yang tonjolan di sini. Terus untuk bagian posteriornya itu dimulai dari si bagian daerah bokong, yaitu ada regio glutealis atau bisa juga disebut bokong. Itu ada musculus gluteus maximus. Terus di daerah sini terdapat osakrum. Nah, selanjutnya ada di daerah lipatan dari gluteus maximus ini adalah si sulcus glutealis. Lalu ada trochanter major juga, caput fibula. Nah, untuk kalau bagian depannya tadi kan itu ada regio cruris anterior, untuk bagian belakangnya itu terdapat atau bagian posteriornya terdapat musculus gastrocnemius. Gastrocnemius. Nah, lalu juga ada regio cruris posterior. Ada malleolus lateralis juga dan malleolus medialis. Oke, jadi selanjutnya untuk anatomi permukaannya akan dibahas lebih advance atau lebih lanjutnya, di mana yang sudah itu sudah saya jelaskan juga sebelumnya di bagian anatomi permukaan, atau bisa kita bilang itu anatomi permukaan kan artinya anatomi yang daerah permukaan atau superficial, di mana buat
yang dapat kita lihat secara kasat mata atau dapat kita lihat tanpa perlu ada tindakan invasif atau tindakan pembedahan untuk melihat dari anatomi tubuhnya. Seperti yang di bagian generalnya ini tadi, itu ada si brachii atau lengan atasnya itu, terus ada antibrakii, lengan bawahnya, terus ada manus, di mana ketiga macam ini termasuk dari ekstremitas atas. Terus untuk ekstremitas bawahnya itu ada si femur, ada crus, sama ada pes. Terus untuk daerah trunks dan juga daerah kaput kolum, itu ada kaput daerah kepala, terus ada lehernya, ada daerah kulum. Terus untuk daerah trunkus atau daerah trunks bagian badan atau bagian tubuhnya itu ada daerah toraks atau dada. Terus ada abdomen dengan 9 regio. Nanti ada regio umbilicalis, regio epigastrik, regio hipogastrik, regio inguinalis, dan lain-lainnya. Terus ada daerah pelvis, di mana nanti daerah pelvis ini juga ada daerah regio spina, spina iliac anterior. Terus untuk bagian belakangnya tadi juga sama, buat bagian posterior maupun anterior, untuk daerah dari ekstremitas atas maupun bawah, dan daerah kepala, kaput, kolum, dan daerah trunkus. Terus untuk internal organ atau organ dalam, bagian dari proyeksi dari permukaan badan, itu juga sudah dijelaskan juga sebelumnya, itu glandula tiroid, ada trakea, ada esophagus, ada pulmo. Pulmo nanti ada bagian lobus sinistra, lobus dextra, terus ada cor atau jantung, ada diafragma, ada hepar, hepar juga ada dua lobus nanti, ada gaster, ada spleen, pankreas, duodenum, jejunum, ren, kolon, ilium, ada appendix veriformis, dan juga ada si rektum. Ini tampakan dari sampingnya. Terus selanjutnya ada si trunk tadi, yaitu trunkus atau bagian belakangnya. Nah, buat yang di bagian titiknya ini tadi itu adalah si vertebra prominens atau tonjolan di bagian tulang belakang. Terus di sisi di atas daripada daerah deltoid ini ada si acromion. Terus ini ada deltoidnya, kiri maupun kanan, ada musculus trapezius dari kolum sampai daerah trunkus yang membentuk segitiga. Terus ada musculus teres mayor, ada musculus latissimus dorsi, ada daerah scapula, daerah angulus inferior, atau karena namanya angulus berarti kan sudut, berarti sudut dari inferior di si scapulanya. Terus ada musculus erector spinae, ada crista iliaca, spina iliaca, ada vertebra lumbal, ada lumbal di bagian vertebra di processus spinosusnya. Ada musculus gluteus maximus. Nah, ini berdasarkan dari linia maupun regionya. Nanti buat trunkus dorsalis atau trunkus bagian posterior badan itu ada dibagi linia maupun regio. Untuk linianya sendiri itu ada linia mediana posterior, di mana linia mediana posterior itu membagi 1:1 antara bagian dekstra maupun sinistra tubuh atau badan. Terus di sampingnya nanti ada sisi dari vertebra. Nah, sisi dari vertebra nanti itu dinyatakan sebagai linea paravertebralis. Terus ada linea scapularis, di mana linea scapularis itu memotong dari daerah scapula, pasien atau scapula anatomikal tubuh. Terus ada linea axillaris. Linea axillaris itu ada yang mid axillaris, ada yang anterior, dan juga ada yang posterior. Nah, yang di sini ini adalah linea axillaris posterior, dikarenakan di bagian trunkus dorsalis atau di bagian belakang badan orang, atau belakang badan manusia, atau daerah posteriornya. Nah, untuk regio-regionya sendiri, untuk di bagian cervicalis, karena dia berada di belakang atau daerah posterior, maka dinamakan regio cervicalis posterior. Terus ada si regio scapularis, karena dia berada di daerah scapula. Terus ada regio deltoid, di mana di situ merupakan tempat melekatnya dari si musculus deltoideus. Terus ada regio vertebralis di daerah sini. Terus ada infra scapularis,
terus ada regio lombalis, ada regio sacralis, dan regio gluteus atau regio glutealis. Nah, ini untuk daerah trunkus yang mana merupakan bagian dari torak dan abdomen di bagian anteriornya. Nah, buat dari persambungan atau penghubungan antara si daerah clavicula dengan sternum itu dinamakan articulatio sternoclavicularis. Nah, titiknya di sini. Dekat dari si incisura jugularis. Incisura jugularis ini adalah daerah incisura atau daerah kayak cekungan dari si sternum paling atas. Nah, terus di daerah sini ada si clavicula di bagian korpusnya atau korpusnya daerah badan dari si claviculanya. Terus di daerah tengah-tengah sini ada angulus sterni. Untuk angulus sterni ini itu letaknya sejajar dengan ICS2 atau intercostalis 2 atau si costa 2-nya. Terus turun lagi sampai daerah angulus infrasternalis atau daerah epigastrik. Terus ada arcus costalis, ada annulus umbilicalis, dan ada spina iliaca anterior di bagian superior atau daerah atas. Nah, di sini juga diperlihatkan ada si otot dari deltoid, ada pectoralis mayor, dan untuk anatomi permukaan itu hanya ditunjukkan pectoralis mayor. Karena untuk anatomi pectoralis minor itu uh, teres mayor, teres minor itu agak di bagian ke dalam. Terus ada musculus serratus anterior. Terus ada juga daerah linea alba, ada musculus rectus abdominis, di mana nanti di sini dibagi menjadi 9 regio. Dan 9 regio itu nantinya dalam kita menentukan diagnosis suatu penyakit di gas abdomen itu berdasarkan dari 9 regionya itu. Jadi ada yang misal rasa nyerinya di kanan atas, ada yang rasa nyerinya di umbilikus, ada yang rasa nyerinya di hipogastrik. Nah, selanjutnya ini adalah pembagian regio dan linea atau line di bagian anterior, di torak dan abdominal wall atau dinding abdomen. Nah, buat lineanya itu sama aja kayak yang di bagian posterior atau truncus dorsalis, di mana lineanya itu mediana anterior. Dikarenakan lokasinya adalah anterior, maka ditambah kata anterior. Jadi linea media anterior. Ini memotong dari 1:1 tubuh manusia. Terus di sampingnya ada linea sternalis, di mana bersinggungan dengan daerah sternal. Lalu ke sampingnya lagi ada si parasternal. Untuk parasternalnya sendiri itu berarti dari sisi samping si sternumnya. Terus ada linea mid clavicularis, di mana daerah clavicula yang di daerah sini adalah daerah korpusnya tadi. Nah, itu dibagi menjadi tengah-tengahnya, namanya medio clavicularis. Terus buat axillaris tadi juga sudah ada di bagian posterior, maka di bagian anteriornya juga ada linea axillaris anteriornya. Terus untuk regio-regionya ada cervicalis anterior, ada regio sternocleidomastoideus, ada cervicalis lateralis, ada trigonum clavipectoralis, ada regio para presternalis, regio pectoralis, regio mamaria, di daerah mamae, terus ada regio epigastrica di daerah si angulus ini tadi. Ya, di daerah linea alba tadi, terus ada regio inframamaria atau di daerah dari bawah si regio mamarianya itu. Terus ada regio hipokondriaka, ada regio dari abdominalis lateralis yang berada di daerah lateralnya dan regio umbilicalis daerah tengahnya atau daerah umbilikus. Lalu ada regio inguinalis, daerah inguinal untuk superior dan inferior. Terus ada regio antebrachii anterior dan regio antebrachii posterior untuk daerah lengannya. Nah, ini ada dikasih tahu juga buat daerah lengan. Nah, ini tampakan lebih luasnya lagi dari 9 regionya, ada regio epigastrik, hipokondriaka sinistra maupun juga dextra, ada regio umbilicalis, ada regio abdominalis lateralis, ada regio inguinalis kanan dan kiri, ada regio hipogastrium atau daerah suprapubik. Nah,
Untuk bagian upper limb atau bagian ekstremitas atas tadi juga sudah ada disebutkan atau dijelaskan buat daerah regiodeltoid ini ditempati oleh si otot musculus deltoideus. Lalu di sini ada si plica axillaris anterior, ya daerah persambungan ini anterior. Terus fossa axillarisnya atau di daerah ketiak. Terus di sini ada tampakan dari bicep, otot bicep. Itu musculus bicep brachii dan si uh, musculus tricep brachii. Keduanya ini saling berkebelakangan. Jadi jika bicep mengalami kontraksi, maka tricep akan relaksasi. Tapi jika tricep mengalami kontraksi, maka bicep yang akan mengalami relaksasi. Terus lanjutannya ada juga sih musculus brachioradialis di mana otot brachii nanti akan menempati daerah tulang radial. Terus di bagian posteriornya nanti kita akan melihat epicondylus medialis, di mana di daerah tonjolannya itu adalah si olecranon atau si uh, siku yang sering kita sebut dengan siku. Terus daerah posteriornya itu juga terdiri dari dua prosesus styloideus yang mana prosesusnya ada yang dari tulang ulna, os ulna, dan juga ada tulang dari os radio. Nah, ini untuk upper limb-nya tadi bagian ekstremitas atas bagian otot-ototnya di mana di bagian bawah klavikulanya ada fossa infraclavicularis dan daerah regiodeltoid itu dilekati oleh musculus deltoideus. Terus di sini ada si musculus pectoralis major yang lokasinya berada di daerah dinding toraks. Dengan ini karena ada di bagian atas dan menempati atau melekatnya itu di tulang klavikula, maka itu disebut dengan pars clavicularis. Terus di sini ada musculus bicep brachii dengan caput breve. Terus ada nervus atau yang memperserapinya nervus cutaneus brachii-medialis. Terus di sini ada si musculocutaneus dengan nervus cutaneus antebrachii lateralis. Sini juga terdapat fascia antebrachii. Terus yang memperserapi sampai dari tulang radialis, ada nervus radialis dengan ramus superficialis. Ada musculus flexor carpi radialis, ada palmaris longus, ada musculus flexor carpi ulnaris. Terus ada aponeurosis dari palmaris atau dari palma. Terus di sini dari tampakan posteriornya itu dapat dilihat ada si musculus trapezius nyempil sedikit di sini di mana itu berhubungan sama daerah truncus dorsalis dan juga daerah clavicularis. Buat musculus sternocleidomastoideus itu lokasinya daerah cervicalis di bagian lateralis sampai ke daerah dari si bahu. Terus sama juga, nah di sini ada si bursa subcutaneolecranii, ada musculus anconeus, ada flexor carpi ulnaris, ada radialis, extensor carpi radialis brevis, dan di sini ada juga si caput ulna dengan prosesus styloideus ulna. Nah, ini untuk pembagiannya seperti kompartemennya di persarapannya itu dengan daerah pewarnaan, lokasi-lokasinya. Karena untuk daerah trunkus sebelum ke ekstremitas atasnya itu ada si nervi intercostalis, di mana ada rami cutaneo anterior pectoralis dan rami cutanii lateralis pectoralis. Untuk di bagian atasnya, di daerah dari di atas klavikulanya ada si nervis supraclavicularis. Karena daerah atas, maka disebut juga dengan daerah supra dari si klavikulanya. Terus buat di daerah yang mempersarapi sampai ke tulang radialis atau os radial, itu ada si nervus radialis. Dan di bagian atasnya ini berasal dari si nervus cutaneus brachii lateralis inferior. Terus untuk daerah digitinya tadi, daerah jari-jarinya ada nervi digitalis palmaris communis, ada nervi digitalis palmaris proprii.
di mana itu merupakan si nervus medianus. Untuk si nervus ulnaris itu ada 3 macam. Ada nervi digitalis palmaris proprii, nervis digitalis palmaris communis, dan ramus palmaris. Ramus palmaris juga ada di si medianusnya. Tapi buat nervus ulnaris itu hanya mempersarapi di daerah jari manis dan juga jari kelingking. Untuk jari manis ini hanya setengah dan sisanya itu dipersarapi oleh nervus medianus. Ini lower limb atau ekstremitas bawah, sebelumnya juga sudah ada dijelaskan. Buat ekstremitas bawah, yang dari spina iliac anterior superior, trochanter mayor, patella, terus ada tuberositas tibiae, ada margo anterior, ada malleolus medialis tibia, dan malleolus lateralis. Dimana kenapa dinamakan medialis dan lateralis? Karena untuk posisi yang mendekati tubuh, bukan mendekati tubuh sih, tapi posisi yang ke tengah itu disebut medias atau medialis. Untuk yang menjauhi atau dari sisi luar tubuh itu ada si lateralisnya. Untuk otot-ototnya tadi ada si musculus ellipsoas, di mana ada si musculus iliacus dan psoas major. Terus ada musculus tensor fasciolatiae, terus ada musculus pectineus, ada yang adductor longus, dan ada gracis. Terus ada quadriceps femoris, di mana pembagian quadriceps femorisnya itu ada musculus vastus lateralis, ada si musculus rectus femoris, dan juga ada musculus rectus medialis. Ini untuk tampakan, ini sama kakinya ya, kaki kaki dari dextra atau kaki kanan. Nah, untuk tampakan bagian posteriornya juga ada sih otot-otot kayak bicep femoris. Nah, terus di sini juga bisa kita lihat musculus semitendinosus. Kalau di bagian posterior dapat terlihat si semitendinosus dan semimembranosus. Lalu juga ada si musculus gluteus medius, terus ada musculus gluteus maximus atau yang lebih besar. Terus ada si musculus gastrocnemius dan juga musculus soleus. Ini untuk pembagian persarapannya ada si diperserapi oleh nervus iliohypogastricus dengan ramus cutaneus lateralis, dan turunannya itu nanti ada si nervus cutaneus femoralis lateralisnya. Nah, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Mohon koreksi, masukan, dan saran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.